Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman dan buat dosen saya. Di sini saya akan mempresentasikan dan untuk menambah nilai tugas saya. Sebelum saya mempresentasikan yang akan saya presentasikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Doni Stinjak dari 4 PMI 2 Universitas Amit Mitragama. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah membuat beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Oke, kita masuk di sini, kita share. Oke, buat kawan-kawan semuanya, mohon perhatiannya semuanya. Yang pertama adalah metode waterfall. Metode waterfall ini yaitu dalam membuat sebuah karya ilmiah, pastinya kita memerlukan sebuah metodologi atau metode penelitian. Salah satunya adalah metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Pengertian waterfall yaitu waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam Classic Life KL yang mana menekankan pada phase yang berurutan dan sistematis, dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Di dalam waterfall ini memiliki tahapan, yaitu pertama, dari pengertian di atas sebelumnya kita sudah mendapatkan tahapan metode pengembangan software ini. Yang pertama, requirement. Pada setiap pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Yang kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan dalam sebuah proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang akan kita buat. Jadi desain ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena untuk membuat suatu coding atau suatu program, desain ini sangat diperlukan sekali. Dari awal hingga akhir itu desainnya harus indah, menarik, sistematis, atau dibilang masuk akal. Implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahapan ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 4. Integration atau testing. Pada tahapan keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Dalam artinya, testing ini yaitu dalam tahapan pengujian atau
kita membuat suatu program itu akan di testing, akan diuji bagaimana sistematis gak, logika atau masuk akal atau gimana codingnya gitu. Jadi tahapan integration ini sangat diperlukan dalam menguji atau mentes coding kita, program kita. Masihkah error atau gimana, atau bagus. Jadi kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan kelima. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Jadi setelah coding jalan, setelah tahapan pengujian dan lain-lain, itu akan dioperasikan oleh pengguna, yaitu user dengan admin saling memakai. Pengguna lah dibilang. Oke. Di dalam metode waterfall ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Jadi kita lihat kelebihannya dulu. Yang pertama, workflow yang jelas. Dengan menggunakan metode SDLC, jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini dia memiliki alur kerja. Itulah kelebihannya, memiliki alur kerja sistem yang sangat jelas dan terukur dia. Itulah kelebihan dari metode waterfall. Yang kedua, kelebihannya itu hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi yang akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tertentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi dalam hal ini klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode agile yang dimana klien dapat memberikan masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada waterfall. Keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Digunakan untuk pengembangan software yang berskala besar. Di dalam metode ini, nilainya sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Jadi kelebihan keempat ini yaitu prosedur kerjanya yang kompleks. Itu dia. Akan tetapi model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Oke. Di dalam kelebihan ada juga kelemahannya. Jadi kelemahannya ada juga dalam beberapa hal, yaitu pertama, membutuhkan tim yang solid. Ini dia. Artinya membutuhkan tim solid ini dia harus saling bekerja sama dan koordinasinya yang baik, yang dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya,
maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lainnya. Baru masih kurangnya fleksibilitas. Nah, itu dia. Dalam sebuah tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Oke. Ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Oh, ini dia kelemahannya. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Karena apa? Dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem yang secara jelas. Berbeda dengan model agile yang dapat terlihat dengan baik, meskipun masih dalam proses pengembangan. Jadi di dalam kelebihannya itu ada juga kekurangannya, kawan-kawan. Oke, kita masuk ke tahapan kekurangan keempat, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, ini dia. Metode waterfall ini sangat membutuhkan waktu yang lama, kawan-kawan. Nah, ini proses pengerjaannya dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Karena sebagian tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Jadi itu desain, kelebihan dan kekurangan itu saling berkaitan. Itu dia. Kita masuk ke model spiral. Spiral adalah model proses software yang dievolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Oke. Apa yang dimaksud dengan model spiral dalam pengembangan perangkat lunak? Nah, ini dia. Model spiral adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC dalam arti Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Kita masuk ke sejarah. Sejarah ini, sejarah spiral model ini di tahun 1986. Model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Bond pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Makalah tersebut menjelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama, tetapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Namun dalam publikasinya, Bond menjelaskan model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral. Di dalam spiral model ini memiliki tahapan-tahapan juga, kawan-kawan. Yaitu yang pertama tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software. Tujuannya adalah
agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya. Kedua, tahapan planning. Planning ini adalah merencanakan atau meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Jadi, tahapan planning ini diperlukan di model spiral. Itu dia. Jadi, ini sangat berfungsi. Planning yaitu untuk merencanakan atau mengatur jadwal yang akan dilaksanakan. Tahapan analisis risiko. Tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Jadi, tahapan analisis risiko ini sangat diperlukan dalam pengembangan aplikasi. Jadi, ketika program tidak jalan, program error, tahapan analisis risiko ini harus kita lalui pertama sekali. Harus kita lakukan, harus kita analisis apa risikonya ke hari selanjutnya atau ke hari depannya gitu. Tahapan rekayasa engineer. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu menguji coding, mengembangkan software. Jadi pekerjaan engineering ini yaitu melakukan tahapan rekayasa atau menguji coding, baru menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Jadi di tahapan keempat ini sangat perlu juga. Setelah kita masuk ke tahapan analisis risiko tadi, kita harus merekayasa, harus menguji coding tersebut, menginstal softwarenya, dan memperhatikan beberapa subjek yang lainnya. Di tahapan kelima ini yaitu tahapan evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Penggunaan spiral model, yaitu model spiral tepat digunakan dalam beberapa hal itu. Yaitu yang pertama, ketika memiliki sebuah proyek dengan berisiko yang sedang tinggi, itu akan berdampak buruk kepada penggunaan spiral. Jadi, kedua, komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan yang cukup ketika penciptaan prototipe berlaku. Perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Oke. Kita masuk ke sini, kelebihan dan kekurangan spiral. Pertama, kelebihan spiral. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah diselesaikan dalam fragmen yang kecil.
Manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Manajemen waktu yang lebih baik. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Oke, kita masuk kekurangan. Kekurangan dari spiral tadi yaitu ini. Tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Nah, ini dia kekurangannya. Jadi kalau kita memiliki proyek kecil, dia nggak bisa kita gunakan mode spiral ini. Nah, ini dia mode spiral, kan? Jadi dia digunakan ketika proyek besar, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Jadi dia tidak terlalu diperlukan dalam membangun proyek yang kecil. Sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Di sini dalam kekurangan ini dia memiliki biaya yang sangat tinggi. Jadi kita membeli harga yang tinggi gitu. Risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja, dia akan berdampak kepada penggunaan atau pada sistem kita yang kita bangun dari awal gitu. Kita masuk ke prototipe. Apa sih prototipe itu? Nah, ini dia. Prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan ataupun untuk menguji selera pasar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, prototipe adalah model asli yang menjadi contoh. Bisa juga disebut sebagai contoh baku yang memiliki ciri khas. Apabila diterapkan dalam dunia usaha, prototipe adalah tahapan kedua sebelum temuan atau ide dilakukan produksi massal. Jadi tahapan pertama adalah penemuan ide atau konsep awal. Tujuan prototipe ini yaitu agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Prototipe bisa menjadi jembatan antara produsen dengan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Di dalam prototipe ini memiliki manfaat juga kawan-kawan. Jadi yang manfaat pertama itu mendapatkan gambaran konkret. Prototipe merupakan tahapan mengubah konsep yang belum pasti ke wujud yang real. Dengan menggunakan prototipe, kita bisa memastikan bahwa konsep biasa bisa diimplementasikan dan bisa digunakan untuk lebih memahami kebutuhan konsumen. Kedua, tahu keinginan konsumen. Walaupun prototipe tidak menggambarkan semua fungsi dan tujuan produk, gambaran sederhana yaitu dapat mewakili minat pasar. Adanya interaksi antara produsen dengan konsumen memungkinkan produsen mendapatkan masukan dari konsumen berdasarkan pengalaman menggunakan produk. Bahan presentasi yaitu
Dengan adanya prototipe dapat memudahkan produsen untuk mempresentasikan produk yang akan diluncurkan di hadapan investor. Jadi bahan presentasi ini harus sangat kita tinjau, harus kita teliti. Karena inilah untuk kita presentasikan ke investor. Kalau tidak ada investor, dia modal kita gak akan bisa berkembang atau tidak ada pemasukan dari lain atau bantuan dari lain gitu. Jadi bahan presentasi ini sangat diperlukan sekali, sangat dibutuhkan. Jadi bahannya ini harus sangat-sangat konkret, sistematis atau logika dan masuk akal gitu. Baru keempat, hemat biaya. Nah, di sini masuk kita lagi hemat biaya kan. Jadi kita bahas juga di hemat biaya juga kan. Jadi di sini juga ada hemat biaya katanya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, salah satu tujuan dari pembuatan prototipe ini adalah merealisasikan konsep ke dalam produk jadi yang tentu saja akan ada trial dan error. Setelah prototipe sukses, baru akan dilakukan produksi massal. Dengan menunda produksi massal dan memilih untuk membuat prototipe, tentu akan bisa menghemat banyak biaya. Pengembangan produk baru. Prototipe bisa menjadi acuan untuk mengembangkan ide atau produk baru. Nah, ini dia kelebihannya juga lagi. Dengan menganalisa prototipe, produsen bisa menemukan kekurangan dan mencari solusi untuk pengembangan produk atau ide baru yang lebih baik. Kapan waktu yang tepat untuk membuat prototipe? Nah, ini dia. Yakni ketika kita sudah memiliki konsep awal dan akan segera melakukan produksi massal terhadap produk tersebut. Kita masuk ke RAD. RAD adalah Rapid Application Development. Itu dia. Nggak nampak dia. Nggak nampak dia sayang. Oke, kita masuk ke Agile. Agile adalah sebuah metode pengembangan software yang kian populer. Metode ini semakin banyak digunakan karena bisa membantu developer menciptakan software dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan konsumen. Apa itu Agile? Agile adalah kumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Agile development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Oke, ini dia. Waterfall vs Agile. Itu recruitment, design, implementation, testing, maintenance, design dari backlog ke deploy, itu dari analysis, define, design, test. Itu dia tahapannya. Oke, Agile merupakan alternatif dari metode waterfall yang linear dan tak bisa diubah di tengah proses pengembangan. Masalahnya kebutuhan pasar mulai berubah dengan cepat. Efeknya banyak software
dengan metode waterfall yang tidak lagi dibutuhkan di pasar saat dirilis. Maka dari itu, dari developer berkumpul dan mendiskusikan untuk mencari solusi. Oke. Agile, manifesto, dan prinsip agile. Itu dia. Pada pertemuan, 17 developer di atas menghasilkan Agile Manifesto yang berisi 4 nilai penting dalam pengembangan software, yaitu mengedepankan individu dan interaksi di bidang proses dan tool, mengedepankan software yang berfungsi di bidang membuat dokumentasi lengkap, mengedepankan kerjasama dengan konsumen dibanding negosiasi kontrak, mengedepankan menanggapi perubahan dibanding sekedar mengikuti rencana. Oke. Kita masuk ke tujuan agile metodologi, yaitu yang pertama high value and working application system, software yang diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya rendah. Itu dia. Iteratif, incremental, evolutionary, pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai kebutuhan. Cost control, volume driven development, software dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna, dengan waktu dan biaya pengembangannya yang dikontrol. Oke, kita masuk ke sini. Kelebihan dan kekurangan agile. Pertama, kelebihan agile yaitu kualitas software yang lebih baik. Dengan agile metodologi, Anda bisa dengan cepat menerapkan setiap feedback dari konsumen dan iterasi selanjutnya. Kedua, konsumen puas dan lebih dihargai. Software dengan kualitas yang baik akan disukai konsumen apabila fitur software di dalamnya sesuai dengan keinginan konsumen. Fleksibilitas tinggi. Metode agile memungkinkan Anda melakukan perubahan rutin sesuai feedback konsumen pada software yang dikerjakan. Bila ada banyak feedback, Anda bisa memilih akan melakukan perubahan apa yang di setiap iterasinya. 4. Software cepat selesai. Metodologi agile berfokus mengembangkan software yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Jadi software yang cepat selesai karena Anda tak menghabiskan waktu menambahkan banyak fitur yang belum tentu dibutuhkan konsumen. Baru kelima, pengembangan yang lebih terprediksi. Setiap agile metodologi mempunyai iterasi rutin yang fokus pengembangan bertahap. Di dalam kekurangan agile yaitu memiliki beberapa, itu 1. Produk akhir yang kurang jelas. Agile